Hi guys, welcome back to ACC Online Youth Service. I hope all of you are having a nice day today. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan sampai main handphone atau makan ya. Ikuti terus ibadah online kita setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan bagi kalian yang rindu untuk memberi persembahan, bisa ditransfer di nomor rekening 7880535301 atas nama Iwan Susanto. Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk bisa terlibat dalam mentoring, di mana di dalam mentoring ini karakter kita dibentuk dan kita juga dapat bertumbuh bersama di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jangan lupa, masa new normal ini, tapi kita harus tetap melakukan protokol-protokol kesehatan yang ada ya. Yang pertama, kita harus sering-sering mencuci tangan. Yang kedua, yaitu mempertahankan pola makan dan pola kehidupan yang sehat. Yang ketiga, selalu melakukan social distancing. Dan yang terakhir, yaitu selalu gunakan masker kalian ya. Oke guys, mari kita semua masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Let us praise and worship God. Enjoy the service and God bless you. Muda, saya percaya Tuhan yang Maha Besar itu ada malam hari ini di setiap kita, di rumah-rumahmu. Mari sembah, mari puji Dia dengan kekuatanmu. Mari nyanyikan lagu yang terbaik, pengagungan kepada Tuhan kita yang besar. Amin. Haleluya. Nyatakan Dia Tuhan yang besar atas hidupmu malam hari ini. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Sebab namanya Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sanggup mengalahkan segalanya, nama di atas segala nama. Amin. Mari serukan dengan keras nama Yesus, nama yang berkuasa. Malam hari ini apapun kondisimu, sebut namanya. Karena Dia sanggup menolongmu, Dia Tuhan yang perkasa. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
Yesus berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Mari malam hari ini siapkan hatimu untuk kita lebih dalam menyembah Tuhan. Apapun yang kau alami hari-hari ini, hal yang paling baik saat kita belum melihat jawaban dari doa, saat kita mungkin belum menerima apa yang kita doakan, hal yang paling baik yang harus kita lakukan, kita berserah penuh di dalam tangannya yang kuat. Kita memiliki sikap hati yang berserah kepada Tuhan. Malam hari ini mari saya mengundang semua teman-teman yang ada di rumah. Mari berserah penuh kepada Tuhan. Buat semua yang kau alami, apa yang kau gumulkan, apa yang kau doakan hari-hari ini. Percayalah Tuhan pasti menjawab sesuai dengan waktunya, sesuai dengan yang terbaik yang diberikan untuk kita. Haleluya. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence. I give my life to you. All my burdens and my fear, I let it down, I let it go. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all. Draw me to your place. Guide my heart with grace. In your hands I surrender all. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence. I give my life to
surrender all. Haleluya. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all to be to your place. Guide my heart with grace in your hands. I surrender. Oh, sekali lagi katakan, I surrender, I surrender, I surrender. Oh, I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all to be to your place. Guide my heart with grace in your hands. I surrender haleluya. Kami berserah padamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. We surrender all, surrender all. We give you all of life. We give you all of our life, Jesus. Hallelujah. Oh, oh, oh. Mari teman-teman dimanapun kau berada, katakan I surrender all. Mari berserah penuh malam hari ini hanya kepada Dia. Serahkan semua apa yang kau doakan hari-hari ini. Mungkin kau belum melihat, belum menerima, tapi percaya satu hal, tempat yang paling baik hanya ada di dalam Tuhan. Dalam penyerahan yang penuh, dalam hati yang berserah penuh, maka Tuhan akan mengerjakan mukjizatnya. Tuhan akan bekerja, Dia sedang bekerja. Sekalipun mungkin kita belum melihat dan belum menerima, tapi Dia sedang bekerja. He is working now. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada, sembah Dia. Katakan I surrender, I surrender, I surrender all to you. Haleluya, haleluya. Jesus Lord, ini kami Tuhan. Biarlah kami berserah penuh malam hari ini hanya kepadamu. Hanya kepadamu Tuhan, satu-satunya Tuhan kami. Haleluya. Let's sing. Mari nyanyikan ini dari hatimu. I surrender all. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all.
heart with grace in your hands. I surrender all. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all. Draw me to your place. Guide my heart with grace in your hands. I surrender all in your hands, in your hands, in your hands. I surrender all in your hands. I surrender all. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah hati kami terus mengucap syukur Tuhan. Dengan hati yang berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami mau percaya dan terus percaya kepadamu. Buat hati kami terus melekat kepadamu. Berserah penuh Tuhan. Malam hari ini Tuhan. Mari kau menguatkan kepercayaan kami kembali kepadamu Tuhan. Kau menguatkan hati kami kembali. Biarlah beri kami kerelaan hati untuk bisa berserah penuh. Menyerahkan semuanya. Mungkin kami tidak mengerti. Mungkin kami tidak tahu Tuhan. Jauh di luar pemikiran kami. Tapi biarlah kami belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Mungkin kami belum mendapatkan apapun Tuhan. Tapi buat kami berserah penuh malam hari ini. Bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang berkuasa menguatkan kami. Kau berikan buat kami Tuhan malam hari ini. Sampaikan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom people, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita malam hari ini. Saya berharap kita tetap sehat selalu di dalam Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan, biar rohmu tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan pernah padamkan api Roh Kudus dalam hidupmu, tetapi biar engkau tetap bangkit dalam Tuhan. Justru semakin hari engkau semakin kuat, hatimu semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan engkau memberikan hidupmu, masa mudamu yang terbaik hanya bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama dengan iman katakan amin. Haleluya. Malam hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita, roh kita fokuskan pikiran kita untuk sama-sama kita boleh menangkap kebenaran firman Tuhan. Dan biar hati kita dipenuhi dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Nya. Karena Dia katakan Dia akan memenuhi, Dia akan memuaskan siapa yang lapar dan haus dan sungguh-sungguh mencari kebenaran firman-Nya. Karena itu mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sambut firman Tuhan dengan penuh kerinduan di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini saya kasih judul Walk by Faith, yang berarti adalah bagaimana kita berjalan dengan iman. You people, hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Masa pandemi masih belum berakhir, dan kapan berakhirnya pun kita juga tidak akan pernah tahu kapan pastinya. Segala sesuatu harus kita kerjakan secara online. Kita sekolah secara online, kita bekerja secara online,
Mungkin kita bisa berjam-jam ada di depan laptop kita, memandangi laptop, ya. Mungkin mata kita capek, butuh konsentrasi yang penuh, tenaga ekstra untuk kita boleh mengerjakan tugas-tugas kita. Kita tidak bisa bebas bertemu dengan orang lain, dan ini sangat melelahkan hati kita, tidak nyaman di dalamnya. Engkau youth people yang sudah bekerja, engkau juga dibatasi dengan keadaan, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain secara bebas, tidak bisa bekerja secara bebas, dan sungguh ini tidak nyaman bagi setiap kehidupan kita. Dan kita ibadah pun juga masih online seperti yang kita lakukan hari ini. Biasanya dalam sebuah gedung gereja kita bisa berkumpul, kita bisa bersorak-sorai, menyembah Tuhan secara bersama-sama, bersuka cita bersama-sama, mendengarkan firman bersama-sama. Kita menerima pengurapan kuasa Tuhan secara korporat bersama-sama. Tetapi malam hari ini kita tidak bisa lakukan itu. Kita harus beribadah secara terpisah, memuji memuliakan Tuhan secara terpisah di rumah masing-masing secara online. Dan tentunya ini tidak nyaman bagi setiap kita. Tetapi apapun kondisinya, justru jangan lemah imanmu. Dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini, justru engkau harus membangun imanmu. Engkau harus membangun iman kepercayaanmu. Engkau harus membangkitkan rohmu. Engkau harus menguatkan jiwamu. Engkau harus membangun hubunganmu dengan Tuhan lebih lagi. Jangan sampai engkau lengah, orang-orang muda. Karena sekali engkau lengah, maka engkau akan mengalami kelemahan dalam kehidupanmu. Engkau akan mengalami frustasi dan engkau akan mengalami kejatuhan. Karena kondisinya sungguh-sungguh sangat tidak mengenakan. Tetapi biar engkau tetap bersiaga dalam Tuhan, tetap bersiap membangun imanmu, tetap berjaga-jaga. Jangan sampai engkau lengah hari-hari ini. Oleh sebab itu malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Karena hari-hari ini kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kehebatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kecakapan kita. Kenapa? Karena segala sesuatu tidak bisa terprediksi secara tepat. Sekali lagi, kapan berakhirnya pandemi ini kita juga tidak bisa tahu secara tepat. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu mujizat Tuhan menyertai dan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap kita mempunyai harapan, mempunyai impian, mempunyai cita-cita dalam kehidupan kita. Dan kita mau, meskipun kondisinya sulit seperti ini, harapan dan impian kita tetap terwujud. Apa yang kita inginkan, cita-cita kita tetap berjalan. Dan Tuhan tetap menggenapi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Youth people, engkau tidak perlu takut. Ketika Tuhan bersama dengan engkau, maka situasi dan kondisi yang ada tidak akan bisa mempengaruhi rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Karena dikatakan bahwa Dia jauh lebih besar dari apa yang kau pikirkan. Dia jauh lebih besar dari apa yang engkau doakan. Mari sama-sama kita baca kebenarannya. Di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan bekerja dahsyat lebih dari apa yang kita pikirkan. Tetapi bagaimana? Ayat selanjutnya dikatakan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ketika kuasanya bekerja dalam kehidupan kita, Dia melakukan perbuatan yang dahsyat ketika kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kuasanya selalu bekerja di dalam setiap aktivitas kehidupan kita? Youth people, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan. Kenapa? Karena imanlah yang menggerakkan kuasa Tuhan bekerja secara penuh dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus membangun iman. Kita harus memiliki iman di dalam kehidupan kita pada masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kita harus membangun iman kita. Mungkin kita sudah sering mendengar kata-kata iman. Iman adalah hal yang sangat esensi, yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu iman? Kita mengenal kebenarannya di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita
Kita sudah sering sekali membaca ayat ini, tapi malam hari ini kita akan baca bersama-sama dengan segenap hati kita. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita mau bahwa harapan kita di dalam Tuhan tergenapi, maka dasarnya adalah iman. Kita harus memiliki iman dalam kehidupan kita. Semakin dasar kita kuat, semakin iman kita kuat, maka rencana Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin kita belum melihat, belum bisa melihat secara nyata bagaimana akhir rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang dahsyat itu. Bagaimana rencana Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan membuat hidup kita berhasil secara nyata, mungkin kita belum melihat. Tetapi ketika kita memiliki iman, maka kita memiliki tiket untuk kita berjalan menuju di dalamnya, menuju garis akhir, menuju destiny yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Iman adalah sebuah tiket. Nah, saya percaya ketika kita memiliki sebuah tiket, maka ini adalah bukti bahwa kita bisa mencapai garis akhir yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. You people, kalau kita mau belajar tentang iman lebih lagi, tentunya kita belajar kepada orang yang mempunyai pengalaman iman yang luar biasa. Siapa dia? Dia adalah bapak orang percaya. Dia adalah Abraham. Mari sama-sama kita belajar iman kepada Abraham. Kita akan sama-sama membaca di dalam Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai 14. Cukup panjang, saya akan bacakan buat kita semua. Perikopnya tentang kepercayaan Abraham diuji. Ayat pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahutnya Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakannya anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau dan menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan membunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan
akan disediakan. Youth people, Abraham seorang yang mempunyai iman yang luar biasa. Seorang yang lulus diuji kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam masa-masa sulit, Abraham sanggup melewatinya. Abraham seorang yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Abraham menggenapi rencana Tuhan secara maksimal dalam kehidupannya. Youth people, iman Abraham tidak dimulai daripada keinginannya pribadi, daripada ambisinya pribadi. Tetapi dikatakan iman Abraham dimulai ketika dia mendengar firman Tuhan. Sebab dikatakan di dalam ayat 2, ketika firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Abraham memulai perjalanan imannya ketika dia mendengar firman Tuhan. Youth people, poin yang pertama adalah iman timbul dari pendengaran. Kita bisa baca ayatnya di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, bukan dari hati kita, bukan sekedar dari kepercayaan yang kita bangun secara pribadi, bukan dari harapan-harapan pribadi kita, tetapi iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau engkau merindukan memiliki iman yang kuat seperti Abraham, maka engkau harus mengawali hidupmu dengan mendengar firman Tuhan. Youth people, mungkin Tuhan berbicara kepada Abraham secara audible, secara langsung. Tetapi tidak banyak orang yang mendengar suara Tuhan secara langsung. Dan Tuhan juga tidak banyak berbicara secara audible kepada banyak orang. Tetapi yang paling banyak kita mendengar suara Tuhan adalah ketika kita membaca firman-Nya. Tuhan sudah berbicara banyak lewat firman-Nya. Nah, masalahnya hari-hari ini seberapa banyak dari kita yang membangun iman kita dengan cara kita setia, kita rajin membaca firman. Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Apakah setiap hari kita sudah mulai belajar membaca firman dan merenungkan firman-Nya? Karena Tuhan seringkali paling banyak adalah berbicara ketika kita mulai bersaat teduh, kita mulai rajin membaca firman dan merenungkannya. Tuhan mulai berbicara di situ. Ya, seringkali ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang paling banyak adalah Tuhan mengingatkan ayat-ayat firman-Nya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah membaca, memperkatakan, menghafal ayat-ayatnya, bagaimana Tuhan bisa berbicara dalam kehidupan kita? Karena dasar Tuhan berbicara adalah ketika kita memahami, ketika kita mencintai firman-Nya, ketika kita setia membaca firman-Nya. Youth people, hari-hari ini kalau engkau kehilangan waktu untuk engkau mulai belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mari hari-hari ini engkau mulai membangun imanmu kembali dengan cara engkau mulai belajar, engkau mulai membaca firman Tuhan secara rutin dalam kehidupanmu, membangun saat teduhmu. Youth people, Tuhan juga berbicara yang kedua paling banyak adalah melalui para hamba-hambanya, melalui para nabi-nabinya. Kalau dalam kehidupan kita adalah Tuhan berbicara melalui para pemimpin, para gembala yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh belajar mendengar arahan dari pemimpin kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh mendengar arahan dari mentor-mentor kita? Sungguh-sungguh mendengar setiap firman yang mereka katakan, setiap arahan, setiap nasihat yang mereka berikan. Karena Tuhan memakai mereka juga untuk berbicara dalam kehidupan kita. Ketika kita mengabaikan setiap perkataan para pemimpin kita, tentu kita juga mengabaikan setiap perkataan Tuhan yang Tuhan nyatakan kehidupan kita. Youth people, mari hari-hari ini, engkau yang sudah mungkin kehilangan waktu untuk engkau berinteraksi, membangun hidupmu dengan para leadermu, dengan para mentormu, engkau mulai membangun, menyediakan waktumu, menyediakan hatimu untuk engkau dinasehati, untuk engkau menerima firman dari para pemimpinmu. Karena mereka lah yang ditunjuk Tuhan. Tuhan berbicara oleh mereka di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, youth people, Tuhan juga
bisa berbicara secara pribadi dalam kehidupanmu. Seringkali saya membangun kehidupan saya dengan memuji dan menyembah Tuhan. Seringkali saya ambil gitar saya dan saya menyembah Tuhan. Sebelum menyembah Tuhan, saya mulai menanggalkan setiap keinginan saya, setiap pemikiran saya. Saya punya banyak keinginan. Saya percaya tentunya setiap kita juga mempunyai banyak keinginan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, seringkali ini cara yang saya lakukan untuk saya bisa mendengar suara Tuhan. Saya menanggalkan keinginan saya menanggalkan harapan-harapan saya pribadi. Saya tanggalkan, saya tidak memikirkan itu. Saya hanya fokus menyembah Tuhan sampai saya merasakan hadirat-Nya. Saya akan terus menyembah Tuhan, membangun iman saya. Saya menyembah Tuhan sampai saya merasakan hadirat-Nya. Ketika saya merasakan hadirat-Nya, maka saya akan berhenti menyembah Tuhan dan saya akan berdiam diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Disitulah seringkali saya mendengar suara Tuhan di dalam hati saya. Seringkali Tuhan berbicara dalam hati saya. Seringkali Tuhan memberikan lagu-lagu baru dalam kehidupan saya. Ketika saya merasakan hadirat Tuhan, saya terdiam dan saya mendengar bagaimana Tuhan berbicara. Bagaimana Tuhan mendengar, bagaimana Tuhan bernyanyi bagi saya, dan saya menuliskan lagu di dalamnya. Youth people, iman dimulai dari pendengaran. Oleh sebab itu kita harus melatih kehidupan kita untuk mendengar suara Tuhan. Dan sekali lagi kita bisa mendengar suara Tuhan ketika kita membangun hidup kita dengan rajin membaca firman Tuhan. Dan kita juga mendengarkan arahan dari pemimpin kita, mentor kita. Dan kita juga rajin menyediakan waktu kita secara pribadi untuk kita menyembah dan mendengar suara Tuhan secara pribadi. Bangun imanmu dengan cara yang pertama, iman adalah mendengar suara Tuhan. Karena tanpa engkau mendengar suara Tuhan, maka iman tidak akan bisa terjadi dalam hidupmu. Dan ketika engkau mendengar suara Tuhan, yang kedua adalah engkau harus percaya. Iman yang kedua adalah percaya. Dikatakan ketika Abraham mendengar suara Tuhan, maka dia percaya. Kata percaya dalam bahasa Yunani adalah pistis, yang berarti adalah all surrender, yang berarti adalah berserah penuh. Ketika Abraham mendengar perintah Tuhan, maka yang dilakukan, dia tidak bertanya, dia tidak menimbang untung ruginya. Mungkin hatinya sakit. Kenapa? Karena anak satu-satunya Ishak harus dia persembahkan kepada Tuhan. Tetapi dia tidak bertanya kepada Tuhan tentang untung ruginya. Dia tidak bertanya kepada Tuhan kenapa hal itu terjadi. Tetapi yang dilakukan Abraham ketika dia sudah mendengar suara Tuhan, maka dia melakukannya. Dia berjalan melakukannya tanpa harus mempertimbangkan dengan pikirannya, tanpa harus menimbang untung ruginya. Dia langsung berjalan menuju gunung yang Tuhan tetapkan untuk mempersembahkan Ishak. You people, percaya artinya adalah berserah penuh kepada Tuhan. Engkau mempercayakan penuh hidupmu kepada Tuhan. Engkau mempercayakan penuh masa depanmu kepada Tuhan. Engkau tidak menimbang untung ruginya ketika engkau sudah berjalan bersama Tuhan. Ketika engkau melayani Tuhan, engkau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Engkau tidak lagi bertanya kenapa terjadi seperti ini, kenapa ketika aku percaya Tuhan justru aku mengalami hal seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin Tuhan juga menguji iman kepercayaan kita. Tetapi yang dilakukan, tetaplah berjalan dengan imanmu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini sulit dalam kehidupanmu, youth people, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, tetapi yang kau kerjakan adalah tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena iman adalah percaya. Dikatakan dalam firman-Nya dalam Yohanes 11 ayat 40. Saya bacakan buat kita semua. Yohanes 11:40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya percaya bahwa setiap kita merindukan kemuliaan Allah tercurah dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Untuk melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, maka kita harus percaya. Percaya apa? Percaya sesuatu yang kita dengar dari Tuhan.
percaya kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan memakai hidupmu, bahwa Tuhan memegang masa depanmu, bahwa masa depanmu terjamin di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadikan hidupmu berkat bagi banyak orang, berkat bagi banyak bangsa, bahwa masa mudamu akan dipakai Tuhan secara gilang gemilang, meskipun keadaan sekitarmu sulit, meskipun ketika keadaan sekitarmu seakan-akan mustahil, engkau harus percaya ketika engkau mendengar firman Tuhan. Karena ketika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dicurahkan dalam kehidupanmu. Iman adalah percaya. Yang pertama, iman mendengar. Setelah mendengar, kita harus percaya. Yang ketiga, iman adalah bertindak. Kita tahu ketika Abraham sudah mendengar suara Tuhan, kemudian dia percaya, dia tidak diam, tetapi dia bertindak, dia berjalan. Dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dia berjalan, dia melangkah, bahkan dia mengayunkan pisaunya kepada Ishak anaknya untuk menyembelih anaknya, sebelum akhirnya malaikat Tuhan menghentikannya karena melihat kepercayaan Abraham sudah lulus untuk diuji. You people, ketika kita punya iman, tidak cukup kita hanya mendengar saja, tidak cukup kita hanya percaya, tetapi kita harus bertindak. Dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau engkau sudah memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, maka saatnya engkau harus berani melakukan tindakan-tindakan iman yang nyata, perbuatan-perbuatan iman yang nyata. Artinya apa? Kalau engkau sekolah, engkau harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itulah tindakan iman. Engkau harus mengerjakan setiap tugas-tugasmu dengan sungguh-sungguh. Engkau harus melayani Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Engkau harus mengerjakan segala sesuatu pekerjaanmu, meskipun itu mustahil. Aku sudah bekerja dengan kondisi seperti ini, apakah bisa berhasil? Tapi engkau harus melakukan tindakan segenap hati, engkau bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena iman adalah perlu tindakan, dan tindakan yang benar yang daripada Tuhan. Engkau harus belajar sungguh-sungguh, dan ketika engkau mengerjakan, ketika engkau mungkin ujian mengerjakan soalmu, juga engkau harus mengerjakan dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Tidak mencontek, tidak menggunakan joki. Kalau bekerja, engkau juga harus bekerja dengan jujur, tidak menyuap, tidak main belakang. Istilahnya kalau seorang tidak nikung, engkau harus punya integritas di dalam Tuhan. Engkau harus bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. You people, iman butuh tindakan. Iman butuh action dalam kehidupan kita. Tidak berdiam diri, tidak hanya mencari wajah Tuhan dan berdoa, tetapi kita perlu juga untuk bertindak di dalamnya. Jadi saya ingatkan lagi, bagaimana kita memiliki iman dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus mendengar, belajar mendengar suara Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar percaya apapun situasi dan kondisi kita. Yang ketiga, kita harus berani bertindak di dalam iman. Ketika kita lakukan ini, saya percaya mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu orang-orang muda. Hidupmu dibawa Tuhan berhasil dan menjadi berkat bagi orang lain. Apapun kondisi di sekitarmu, apapun kesulitan hari-hari ini, saya percaya ketika iman ada dalam hidup kita, maka kuasanya bekerja dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan membuat hidup kita berhasil melewati segala tantangan dan rintangan yang ada. Haleluya. Biar imanmu dikuatkan dalam Tuhan. Biar engkau sekali lagi tidak mengandalkan kekuatanmu, tetapi hari-hari ini engkau mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Engkau mulai serius mencari Tuhan dan mendengar akan suaranya. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Biar firman-Mu menguatkan setiap kami. Kalau hari-hari ini kami mulai kehilangan Engkau Tuhan, mungkin kami sudah lama tidak membaca firman-Mu, tetapi biar hari ini kami mulai membangun iman kami di dalam Engkau Tuhan. Kami mulai belajar lagi membaca firman-Mu. Bahkan kami juga ampuni kalau selama ini mungkin kami meremehkan perkataan para pemimpin kami, para mentor kami Tuhan, para leader-leader kami yang seringkali menasihati kami, dan kami tidak serius menanggapinya. Karena kami tahu Tuhan juga berbicara lewat mereka. Kami berdoa biar kami mulai membangun hubungan dengan pemimpin kami,
dan kami mulai mendengarkan setiap arahan mereka. Dan Tuhan, ampuni kalau kami hari-hari ini juga tidak lagi menyediakan waktu secara pribadi untuk mendengar suara-Mu. Biar kami mulai membangun hidup kami kembali untuk kami boleh mendengar suara Tuhan dan menanggalkan setiap keinginan pribadi kami, ambisi kami, keinginan pribadi kami, supaya hati kami murni bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena kami tahu kami punya iman karena kami mendengar. Tanpa mendengar daripada Tuhan, iman kami adalah iman yang tidak ada dasarnya. Karena dasarnya adalah dasar daripada Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, bangun kepercayaan kami di dalam nama Yesus. Apapun situasi yang ada, biar kami tetap memegang percayaan kami kepadamu. Karena Engkau katakan barang siapa percaya, maka dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kami akan berjalan, kami akan ambil tindakan iman. Kami akan belajar lebih sungguh-sungguh lagi, bekerja lebih sungguh-sungguh lagi, melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kami tahu itulah tindakan iman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu malam hari dalam kehidupan kami. Biar kami boleh berjalan dengan iman bersama dengan Engkau. Dan kami tahu hidup kami akan berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Youth People, mari malam hari ini sama-sama kita akan menerima doa berkat. Kita sama-sama angkat tangan kita di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, malam hari ini Engkau baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. Dan biar malam hari ini iman kami diperkuat di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa biar malam hari ini Tuhan, Kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sesulit apapun keadaan kami percaya ketika Tuhan beserta kami, maka segala sesuatu akan berhasil. Mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa memberkati Youth People dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan, sertai kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan tercurah buat kehidupan mereka. Mereka menjadi orang muda yang luar biasa, semakin cinta dan mengasihi Tuhan, dan memberikan hidupnya yang terbaik hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata